Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Uja Al-Bantani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak saat itulah mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang wara', menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat atau samar antara haram atau halal. Beliau sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Beliau juga mempelajari surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surat berikutnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Umar radhiyallahu anhu mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah sesuai harapan Umar radhiyallahu anhu. Misalnya ayat pengharaman khamr, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan mi'rajnya ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sering juga menceritakan kepada sahabat-sahabatnya bagaimana keadaan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj menghadap Allah, malaikat Jibril memperlihatkan taman-taman surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Bidadari itu bidadari spesial. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Bidadari itu diperuntukkan bagi sahabatmu Umar. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Dia menginginkan bidadari yang spesial khusus untuknya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bidadari adalah sosok makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani para ahli surga. Allah telah memberikan sifat-sifat terindah kepada bidadari-bidadari surga. Mereka diberi pakaian yang paling bagus, wajahnya putih dan cantik jelita, sangat indah rupawan, serta matanya begitu indah. Siapapun yang membicarakan diri mereka pasti akan digelitik kerinduan kepada mereka, seakan-akan dia sudah melihat secara langsung. Sifat-sifat bidadari surga tentunya telah Allah paparkan dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia selalu ingin mendapatkan hasil maksimal tanpa harus beramal yang maksimal. Padahal al-jaza ala jinsil amal, balasan tergantung kualitas dan kuantitas amal. Jika Umar radhiyallahu anhu bisa seperti itu, maka sebenarnya kita pun bisa. Manusia selevel kita mungkin tidak perlu terlalu jauh berharap mendapatkan seperti apa yang didapatkan Umar radhiyallahu anhu. Bagi kita, yang terpenting adalah amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia menjadikan kita ahli surga. Sungguh malu jika manusia seperti kita berani memesan bidadari kepada Allah, sementara amal saleh kita belum maksimal. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua muslim memiliki kemampuan yang lebih seperti Umar radhiyallahu anhu sehingga ia dapat maksimal dalam melakukan berbagai aktivitas ibadah secara bersamaan sekaligus. Aktivitas tersebut antara lain ibadah, jihad, tilawah, saum, sedekah, haji, birrul walidain, dan sebagainya. Namun di antara kaum muslimin terdapat yang hanya memiliki kemampuan terbatas. Muslimin yang berkemampuan terbatas hanya dapat mengimplementasikan Islam, hanya dapat mengamalkan Islam sebatas amaliyah wajib saja. Tetapi dia tetap menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan bahwa seorang sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pertanyaan sederhana sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sungguh ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasul jika aku melakukan sholat fardu, puasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan selain itu sedikit pun, apakah aku akan masuk surga? Nabi SAW menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesederhanaan amalan yang dilakukannya sebagai seorang sahabat yaitu hanya melaksanakan sholat fardu dan puasa serta melakukan perbuatan yang dihalalkan dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan. 4 amalan itu yang sederhana tersebut insya Allah dapat membawa dirinya masuk ke dalam surga. Seorang muslim harus berusaha maksimal untuk memperbanyak jalan menuju surga sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum
bertakwalah semampu kalian. Jika seorang muslim mampu melakukan amalan melebihi amalan yang sederhana, maka dia harus melakukannya sehingga Allah mengabulkan semua keinginannya. Termasuk salah satunya adalah memesan bidadari spesial di surga seperti yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sahabat, demikian tausiah singkat yang dapat Uja sampaikan. Semoga kita menjadi ahli surga dan mendapatkan apa yang kita pesankan, yang kita inginkan. Ja'alana Allah min ahlil jannah. Semoga kita termasuk ahli surga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.